Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Salam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita yaitu belajar. Ya, semuanya sehat. Apa kabar? Baik. Sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebagai umat beragama, marilah kita berdoa agama dan keyakinan kita masing-masing, yaitu dua kelas. Silakan dipimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum pada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Absen dulu ya. Adelia Sunardi. Alfa. Alfa, tidak ada keterangan. Darah. Adelia Rafa. Alsafa. Hadir, Bu. Ya, berarti yang tidak hadir 4 orang. Ya. Ya, silakan barangkali masih ada sampah yang tidak dapat sampah tadi, silakan dibersihkan, dilihat tempat duduknya, kalau tidak ada, kalau ada dibuang di tempat sampah. Ya, sudah dibuang sampahnya. Masuk pada materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Ya, satu orang maju ke depan untuk mengisi lagu. Hiduplah Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku. Hiduplah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya. Sekarang kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai keragaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika, tentunya seperti keragaman suku, agama, bahasa, profesi, dan adat istiadat. Di setiap daerah mempunyai keragaman yang berbeda, sama seperti suku, agama, ras, dan antar golongan atau profesi. Siapa yang masih ingat mengenai pembelajaran kita kemarin, yaitu tentang makna persatuan dan makna persatuan dalam keberagaman Indonesia? Ya, siapa yang masih ingat pembelajaran kita atau materi kemarin yang sudah bahas? Saya. Ya, Arumi, silakan untuk Arumi. Maka persatuan dalam kebangsaan yaitu bersatunya keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia seperti suku, agama, ras, sosial budaya, dan ekonomi menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Ya, itu adalah makna persatuan dalam kebangsaan, di mana terdapat keragaman suku, agama, ras yang mendiami atau yang ada dalam lingkup masyarakat Indonesia. Ya, coba apa yang menjadi landasan persatuan dalam kesatuan bangsa Indonesia? Siapa yang kisah? Saya Bu. Ya, Pak Reza. Kenapa Pak Reza? Landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Landasan ideal berdasarkan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Landasan konstitusional berdasarkan UUD RI tahun 1945, yaitu pembukaan alinea 4 dan dalam pasal 1 ayat 1. Landasan sosiologis berdasarkan sifat kekeluargaan dan gotong royong. Landasan historis berdasarkan kesamaan sejarah, yaitu bersama-sama dalam penjajah. Iya, itu adalah
adalah merupakan landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menyadari keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara di dalam masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dengan menghargai ibadah, agama, kepercayaan lain dengan tulus. Ya, berarti kita sebagai umat beragama harus saling menghargai. Apabila keluarga ada yang melakukan ibadah, kita harus menghargai mereka. Dan yang kedua, menerima keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam kurung sara di dalam masyarakat sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa dengan menjalin pertemanan dengan siapa saja dengan ikhlas. Dan yang ketiga, membangun sikap toleransi dalam menghadapi masalah keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya dengan sungguh-sungguh. Ya, kita sebagai umat beragama kita harus saling bertoleransi, baik itu yang beragama dengan kita maupun yang berbeda dengan suku, agama atau adat istiadat. Yang ketiga, yang keempat, menunjukkan sikap toleransi dalam menghadapi masalah dalam keberagaman hidup masyarakat dan cara pemecahannya. Yang kelima, menguraikan pengertian persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan baik dan benar. Yang keenam, mempresentasikan hasil diskusi tentang prinsip persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi silakan kalian amati video dan cermati dengan baik. Jangan lupa dengan tekan tombol subscribe-nya, like juga komen dan share kepada teman-temannya supaya kita bisa mendapat manfaatnya lebih banyak lagi. Nah, kita harus tahu melihat tentang prinsip ya. Prinsip itu apa? Dimana prinsip itu artinya suatu pernyataan fundamental. Kembali, suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum ya. Jadi prinsip itu suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau sekelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Jadi intinya model prinsip itu merupakan kebenaran, dimana kebenaran tersebut itu dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir dan bertindak. Kita dimaksud dengan prinsip ya. Jadi sekali lagi, inti dari prinsip itu merupakan suatu kebenaran yang dijadikan sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Nah, sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu ya. Itu pengertian tentang prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun sebuah perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Nah, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, maka masyarakat Indonesia perlu berpegang teguh kepada kepada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Nah, masyarakat Indonesia harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip apa saja. Di antaranya yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, di mana sebagai telah kita ketahui bahwa dari pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika merupakan berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan. Nah, kita mengakui bahwa bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman, mengakui kalau kita khususnya dalam berpendapat. Jadi jangan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jadi salah satu contohnya ketika kita mengeluarkan pendapat, maka kita harus bebas mengeluarkan pendapat, tapi harus sesuai dengan batasan-batasan tertentu ya. Jangan sampai kita mengeluarkan pendapat atau statement di luar batas yang seharusnya ya. Nah, yang sewaktu-waktu akan mengancam integrasi nasional. Nah, kalian tahu pengertian tentang integrasi nasional? Integrasi nasional itu merupakan penyatuan atau selain penyatuan dua, artinya sekumpulan bangsa Indonesia itu menjadi satu gitu ya, atau penyatuan menjadi satu. Sedangkan kebalikan dari integrasi nasional adalah disintegrasi nasional, atau disebut juga dengan ancaman dari integrasi nasional tersebut ya. Dimana dari disintegrasi nasional itu adalah perpecahan antara pada suku, ras, agama dan yang lain-lain. Nah, sebenarnya bangsa Indonesia harus mewaspadai segala bentuk ancaman yang dapat memecah belah bangsa Indonesia, yaitu dengan senantiasa mendukung segala upaya atau strategi pemerintah dalam mengatasi ancaman tersebut. Jadi, makanya kita harus kerjasama dengan pemerintah, apapun yang pemerintah keluarkan, selagi itu positif, selagi itu baik, demi mencapai sebuah integrasi nasional, sebuah penyatuan baruan, sebuah menyatukan, itu kita harus mendukungnya segala upaya apa yang dilakukan oleh pemerintahan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Prinsip persatuan dalam kesatuan, keragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, seperti saya telah melihat video mengenai keragaman masyarakat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, saya jelaskan mengenai makna Bhinneka Tunggal Ika ya, secara umum. Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu hidup ya, yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan ya, seperti semboyan yaitu
lambang negara yaitu burung Garuda atau Pancasila. Kurasa sudah cukup jelas mengenai video pembelajaran, sudah dipahami dan sudah dicermati atau sudah diamati mengenai video pembelajaran kita pada hari ini. Jadi Ibu akan membagikan LKPD ya, terlebih dahulu kelompoknya dibagi dulu ya, seperti kemarin supaya karena di sini ada berapa, sudah 21 semua ya yang hadir. Jadi langsung bagi kelompoknya. Bagian baris pertama ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, baris keempat kelompok 4. Untuk barisan laki-laki mengikuti barisan perempuan. Nanti pada barisan pertama ya laki-laki kelompok 1 juga seterusnya ya. Jadi untuk yang barisan laki barisan 1, 2 dan 3 silakan bergabung di barisan perempuan yang barisan 1, 2 dan 3. Sekarang terakhir kelompoknya ya, silakan. Ya, berdasarkan kelompok ada yang 6, ada yang 4, ada yang berarti ada yang 4, ada yang 6 ya. Dari situ dilihat LKPD-nya ada videonya ya. Jadi anggota kelompoknya ditulis di situ. Ya, di sini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan silakan, ada berapa? Ada 8 pertanyaan. Bagi seperti biasa dibagi anggota kelompoknya untuk mencari jawabannya. Ya, pada lembar ketiga yaitu mengenai gambar. Ya, di situ ya, silakan kalian amati gambar keragaman suku dan adat istiadat, suku Wol dan Toli-Toli. Ya, karena kenapa Ibu ambil di situ suku Wol dan Toli-Toli? Karena kita di daerah ada pelabuhan Wol, yaitu perpaduan antara suku Wol dan suku Toli-Toli. Ya, karena kita berbatasan dengan daerah Kabupaten Toli-Toli, ya, kita harus lihat kemana kita dan mayoritas ya penduduk pelabuhan Wol. Betul kita tinggal di Kabupaten Wol, tapi campurannya antara Wol dan suku Toli-Toli ya. Itu tidak ada lainnya. Jadi silakan kalian amati mengenai gambar pakaian adat atau upacara adat suku Wol dan Toli-Toli. Setelah itu kalian simpulkan mengenai gambar 1, 2 dan 3 yaitu suku Wol dan Toli-Toli. Ya, silakan dikerjakan. Apabila ada yang tidak jelas silakan ditanyakan kepada ibu. Ya, silakan dengan waktu 20 menit ya. Ya, kita masih presentasi. Silakan. Kami cari dengan catatan kalian tadi mengenai video pembelajaran kita. Buat kami lihat catatan kalian mengenai tugas yang ada di dalam. Jadi bukan kelompok, ada yang tulis, ada yang mencari apa kelompok. Oke. Silakan maju ke depan. Yang untuk kelompok yang belum selesai bisa mengerjakan sebelum tampil di depan. Karena waktu hampir habis. Iya. Kelompok 1. Ya, jadi kelompok 2 dan 3, 4 silakan menyelesaikan tugasnya yang belum selesai.
2, 3, 4 silakan menyelesaikan. Setelah tampil kelompok 1 yang sudah selesai, maju ke depan. Ya, silakan sebelah sini. Ya, silakan beri tepuk tangan untuk ya, silakan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami kepada rekan saya Alfi. Jadi kami sekarang ingin mempresentasikan hasil kami yang dibantu oleh Nur Alimah. Sekian dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tampil kelompok 1 yang sudah selesai, maju ke depan. Ya, silakan sebelah sini. Ya, silakan beri tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami kepada rekan saya Alfi. Jadi kami sekarang ingin mempresentasikan hasil kami yang dibantu oleh Nur Alimah.
negara kepulauan. 3. Perbedaan kondisi alam. 4. Keadaan transportasi dan komunikasi. 5. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Peran siswa dalam pelaksanaan kesatuan di sekolah. Melakukan pikir dan sejarah melalui pengolahan dan bicara siswa akan belajar mengenai ketentuan alam dan lingkungan. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempraktekkan hasil perbedaannya di depan. Dan untuk itu untuk kelompok 1 silakan kembali ke tempatnya. Tepuk tangan. Ya, kelompok. Ya, silakan untuk kelompok 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munur. Saya Salma. Ini kan kita menggambarkan konsep bahwa meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan budaya, bangsa Indonesia tetap menjadi satu kesatuan yang tidak bisa. Nomor 1 ialah upacara yang dilakukan oleh Raja Berikut dengan memakai pakaian adat Berikut yang dilakukan oleh Raja Berikut. Dari ketiga tahun tersebut kami menunjukkan bahwa ada kemampuan ada sangat biasanya warna baru yang Demikian presentasi dari kami berdua mulai PU Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4 sudah tampil dan mempresentasikan hasil perbedaannya. Silakan kembali ke tempat. Ya, berhasil presentasi. Terima kasih untuk kelompok 1 juga di depan sudah mempresentasikan hasil perbedaannya di depan. Dan untuk kali ini dapat kita selesai mempresentasikan. Jadi untuk materi tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan.